Bayangkan jika Yogyakarta menjadi ibu kota negara. Mengapa Yogyakarta? Sebagai kota budaya dan sejarah, Yogyakarta memiliki daya tarik yang unik jika dibandingkan dengan ibu kota lainnya. Dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat tradisi dan sejarah, kota ini menyimpan warisan kerajaan yang masih hidup hingga kini. Jika Yogyakarta menjadi ibu kota negara, kita bisa membayangkan istana kepresidenan berdampingan dengan keraton, menciptakan perpaduan antara tradisi dan modernitas yang harmonis. Dengan status ibu kota, infrastruktur di seluruh Yogyakarta seperti Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul akan berkembang pesat. Jalan raya diperlebar, transportasi publik semakin canggih, dan kawasan Malioboro mungkin akan mengalami perubahan besar untuk menampung aktivitas pemerintahan. Penduduk setempat yang selama ini terbiasa dengan suasana santai khas Jogja mungkin harus menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih cepat dan padat. Namun, menjadi pusat pemerintahan juga berarti menghadapi tantangan besar. Lalu lintas yang biasanya lancar bisa berubah menjadi macet parah karena peningkatan jumlah kendaraan. Harga tanah melonjak karena permintaan tinggi dan penduduk asli mungkin merasa terpinggirkan. Apakah Yogyakarta siap menghadapi perubahan drastis ini? Jika Yogyakarta menjadi ibu kota, tentu pembangunan akan difokuskan ke seluruh wilayahnya. Sleman, yang sudah dikenal sebagai pusat pendidikan dengan adanya UGM dan berbagai kampus ternama, bisa menjadi distrik akademik dan penelitian nasional. Bayangkan pusat riset kelas dunia berdiri di sekitar Kaliurang, menarik ilmuwan dari berbagai penjuru negeri. Di sisi lain, Bantul yang masih memiliki banyak lahan hijau bisa berkembang menjadi kawasan hunian elit bagi para pejabat negara. Dengan konsep Smart City, perumahan modern berbasis teknologi ramah lingkungan bisa menggantikan sebagian besar sawah dan ladang yang ada saat ini. Tetapi, apakah ini akan merugikan para petani lokal yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian? Sementara itu, Kulon Progo yang memiliki Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) akan menjadi gerbang utama ibu kota. Bandara ini pasti akan diperluas dengan jalur kereta cepat yang menghubungkannya langsung ke pusat kota. Gunung Kidul yang terkenal dengan pantainya yang indah dan wisata alamnya bisa berubah menjadi kawasan rekreasi bagi para pejabat dan ekspatriat yang bekerja di ibu kota. Yogyakarta selama ini dikenal sebagai kota dengan biaya hidup murah dan masyarakat yang ramah. Jika menjadi ibu kota, apakah karakter khas ini masih bisa dipertahankan? Harga properti dan biaya hidup pasti melonjak, membuat banyak warga lokal kesulitan bertahan. Kemacetan juga bisa merusak kenyamanan yang selama ini menjadi daya tarik utama Jogja. Di sisi lain, sektor pariwisata akan semakin berkembang. Malioboro, alun-alun kidul, hingga kawasan Kaliurang mungkin akan dipenuhi wisatawan internasional yang ingin melihat langsung bagaimana ibu kota baru ini beroperasi. Namun, ada risiko besar bahwa nilai-nilai budaya akan terkikis karena modernisasi yang terlalu cepat. Jika pemerintah tidak hati-hati, Yogyakarta bisa kehilangan identitasnya sebagai kota budaya. Misalnya, kebijakan yang terlalu mendorong pembangunan bisa mengorbankan bangunan bersejarah atau tradisi lokal. Namun, jika dikelola dengan baik, Yogyakarta bisa menjadi contoh ibu kota yang modern tanpa meninggalkan akar budayanya. Sebagai ibu kota, Yogyakarta akan menjadi pusat politik Indonesia. Gedung-gedung pemerintahan yang sebelumnya berada di Jakarta akan dipindahkan ke berbagai lokasi strategis di DIY. Kantor-kantor kementerian bisa dibangun di area perbukitan Menoreh atau sekitar Maguwo Harjo, menciptakan kawasan administrasi yang tertata rapi dan bebas banjir. Namun, perubahan ini bisa menimbulkan gesekan politik. Yogyakarta selama ini memiliki status istimewa sebagai daerah yang masih dipimpin oleh Sultan. Jika menjadi ibu kota, bagaimana peran Sultan dalam pemerintahan? Apakah ia akan memiliki kewenangan lebih besar, atau justru perannya semakin berkurang karena kehadiran pemerintah pusat? Selain itu, keberadaan berbagai lembaga pemerintahan bisa membawa dinamika baru bagi warga Yogyakarta. Demonstrasi dan aksi politik mungkin akan lebih sering terjadi di kawasan seperti titik 0 km atau Tugu Jogja. Apakah masyarakat siap menghadapi perubahan atmosfer sosial seperti ini? Jika Yogyakarta benar-benar menjadi ibu kota negara, maka masa depannya bisa sangat menarik. Kota ini bisa menjadi model ibu kota yang menggabungkan sejarah, budaya, dan teknologi modern dengan cara yang harmonis. Bayangkan sistem transportasi canggih yang menghubungkan semua kabupaten di Jogja di gedung-gedung tinggi, yang tetap mempertahankan unsur arsitektur Jawa, dan kehidupan masyarakat yang tetap santai meskipun berada di pusat pemerintahan. Namun ada tantangan besar yang harus dihadapi. Bagaimana dengan dampak lingkungan akibat urbanisasi cepat? Bagaimana memastikan bahwa warga lokal tetap bisa menikmati kehidupannya tanpa harus pindah karena harga tanah yang melambung tinggi? Semua ini perlu dipertimbangkan agar perubahan ini benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak.
Pada akhirnya Yogyakarta sebagai ibu kota bisa menjadi kebanggaan Indonesia selama transisinya dikelola dengan bijak. Dengan perencanaan yang tepat, Jogja bisa tetap istimewa, tidak hanya sebagai kota budaya, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan yang nyaman, efisien, dan tetap mempertahankan jati dirinya.